Apakah masih mungkin orang yang sudah banyak beribadah, sering mendengarkan ayat-ayat ruqyah masih bisa terkena gangguan jin yang bersarang di dalam tubuhnya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Oh, Pak, bisa saja. Semua itu serba bisa. Apa yang enggak? Ya kalau Allah memberikan izin bisa. Lah contohnya Rasulullah pernah kena sihir. Apa kurang ahli ibadah? Ada Utsman bin siapa itu? Abdul As Utsman bin As itu juga kena. Kemudian ya banyak seorang sahabat yang kena ain juga. Ya ini salah satunya Sahal bin Hunayf sama Amir bin Rabi'ah. Padahal sama-sama ikut berperang di perang Badar. Memiliki keutamaan diampuni dosa-dosanya. Tapi ternyata masih kena gangguan ain, ya ini saya setan. Masih bisa taat beribadah, ya masih bisa saja. Oh namanya Allah berikan ujian lewat itu semua. Kata Ibnu Qayyim, gak ada yang bisa selamat dari gangguan setan, kecuali orang dilindungi oleh Allah. Meskipun kita taat, sehebat apapun, kalau memang Allah ingin memberikan ujian, bisa masuk, bisa, sangat bisa. Ketika lalai, ketika dia congkak, ketika dia sombong, ketika dia riak, itu kan merupakan pintu yang bisa dijadikan setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ahli ibadah tapi ternyata ada sedikit riak. Itu sudah pintu celah. Atau lupa dengan zikir pagi petang, itu celah. Dari 3 pintu, misalkan pintunya adalah al-ghadab, marah. Kemudian al-ghaflah, lalai dan lupa. Yang ketiga adalah syahwat dan subhat. 3 pintu ini dijaga model apapun serapat-rapatnya, kata Ibnu Qayyim, tetap pasti akan bisa ada titik lengahnya. Dan masih bisa orang terkena gangguan jin. Ada ulama pun juga ada yang terkena jin kok. Ada pernah sampai, ya namanya dulu ulama Ahlussunnah itu, banyak nggak suka, disihir juga, tapi langsung keluar. Ada yang berupa kayak batu kerikil di telinganya, tas gitu loh. Ada yang, macam-macam. Itu salah satunya ya. Jadi masih bisa memungkinkan, tapi yang enggak, tentunya tidak semua. Ada beberapa sebagai bentuk ujian, sebagai teguran agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita enggak boleh sombong, terus memohon perlindungan kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan ketaatan dan amal ibadah yang kita lakukan.